di channel Robi Kuncup kembali ya. Jadi di sini langsung aja kita akan membahas sebuah PPT yang terdiri dari 128 slide tentang jantung sebagai pompa. Oke, jadi di sini gue bakal jelasin gambar-gambarnya aja ya. Ya, jadi saya akan menjelaskan gambar-gambarnya ya. Jadi untuk gambar pertama ini adalah gambar yang kalian semua udah pada tahu lah ya, udah pada hatam ya. Jadi ini adalah systemic circulation, bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Oke, langsung aja. Di sini yang pertama kita lihat ya. Jadi ini yang biru-biru itu adalah darah kaya oksigen, kaya karbon dioksida, dan yang merah-merah ini adalah darah yang kaya akan oksigen. Oke, jadi darah yang kaya akan karbon dioksida dulu nih, dia masuk ke ventricle, ke atrium kanan dulu, terus masuk ke ventricle kanan lewat katup ya, katup trikuspid ya. Nah, ini tuh darah kaya akan karbon dioksidanya ini masuk lewat vena kan. Vena apa? Vena cava superior dan inferior, karena dia berasal dari seluruh tubuh. Oke, kita lihat dulu, dia masuk dulu ke sini, atrium, lalu ke ventricle lewat katup trikuspid, lalu dia dipompakan ke paru-paru ya. Di paru-paru dia dipompakan dan berubah ya, dari yang karbon dioksida ditukar menjadi oksigen, makanya di sini berubah menjadi warna merah. Nah, oksigennya itu darah yang kaya akan oksigen, dia masuk ke atrium kiri, ke ventricle kiri lewat katup bikuspid, lalu dia akan dipompakan lewat aorta ke seluruh tubuh, bagian atas, ini atas dan bawah badan ya, bagian atas dan bawah badan, bagian atas dan bawah tubuh manusia. Lalu nanti di systemic circulation ini dia akan ditukar lagi menjadi karbon dioksida dan balik lagi masuk ke dalam atrium lewat vena cava superior dan inferior. Kalau superior itu untuk yang bagian tubuh atas dan inferior itu yang bagian tubuh bawah. Oke, itu dia untuk gambar pertama ya. Di sini apa yang tadi belum dijelasin? Oh ya, ini arterinya, karena dia menuju pulmo, kita sebut ini arterinya arteri pulmonalis. Kalau yang di sini ini vena nih, vena dia masuk sini. Vena ini vena pulmonaria, karena dia berasal dari pulmo, dia masuk ke dan membawa darah kaya akan oksigen. Oke, itu untuk gambar pertama. Selanjutnya mana ya, gambar mana? Oh ya, ke sini, gambar sini. Jadi untuk jantung sendiri itu nih kan, misalnya jantung ya. Aduh, ini jantung. Dia kan ada otot jantung sendiri ya namanya. Nah, otot jantung itu bentukannya kayak gini teman-teman ya. Jadi otot jantung itu dia hanya terdiri oleh satu nukleus untuk satu sel, dan satu sel dengan satu sel yang lain itu dihubungkan dengan yang namanya interconnected disc. Nah, interconnected disc ini dia isinya itu ada dua, yaitu ada desmosom sebagai perekat ya, dan juga ada gap junction, dia itu sebagai konduktor. Jadi listrik jantung itu melewat sini nih, lewat apa namanya, gap junction ini yang ada di interconnected disc ya. Jadi ingat-ingat, interconnected disc itu terdiri atas dua apa ini namanya, apa sih, dua penghubung ya. Ini ada desmosom dan ini ada gap junction gitu. Makanya itu mengapa otot-otot jantung itu sel-selnya bisa merekat. Nah, oke, selanjutnya gambar mana lagi? Nah, ini adalah gambar katup ya. Untuk gambar katupnya sendiri kita bagi dua. Jadi, oh ya, di sini ada, jadi ini kan jantung itu punya katup-katup teman-teman ya. Jantung itu punya katup-katup. Nah, jadi untuk katup yang dua ini ini adalah katup yang kita sebut sebagai katup semilunar ya. Ini tulis deh, katup semilunar. Aduh, jelek misalnya. Semilunar. Nah, semilunar ini ada dua, yaitu pulmonary semilunar dan juga aortic valve. Nah, jadi ini mereka bakal terbuka ketika jantung itu sistol atau memompa ya. Ingat-ingat. Nah, lalu untuk yang bagian lainnya ini adalah atrioventrikular ya. AV nih, kalian lihat AV itu atrioventrikular, dia itu ada right AV valve, atau kita lihat di sini ada 1 2 3 tricuspid. Nah, di sini yang left AV valve ini ada, kita hitung 1 2, ini bicuspid atau mitral ya. Jadi mereka berdua ini merupakan katup atrioventrikular ya. Jadi jenis katup itu ada dua, ada atrioventrikular dan juga ada semilunar. Nah, di sini juga ada rangka namanya fibrosring. Nah, fibrosring itu dia adalah rangka yang membuat si katup-katup ini itu menambat di sana. Kan katup-katup ini geraknya bakal bergerakan, ada gerakannya. Nah, supaya katupnya itu stay di situ, dia itu pakai yang namanya fibrosring sebagai rangkanya, teman-teman ya. Oke. Untuk anatominya nanti kan udah
ngerti semua ya. Nah, jadi di sini kita lihat di anatominya di mana ya. Nah, ini. Jadi supaya gimana cara katup itu buka tutup itu kita pakai yang namanya chorda tendinae dan papillary muscle ya. Jadi papillary muscle ini kalian lihat ya. Dia ini kan apa ya, sebagai pangkal dari chorda tendinae. Nah, chorda tendinae ini dia itu kayak apa ya? Misal bayangin kayak gini. Ini kabel layangan, terus ini layangannya. Nih, layangannya. Kalau kita nggak apa-apain itu layangannya kayak gini, tutup ya. Tapi kalau misal kita tarik, dia tuh bakal kebuka, keangkat begini gitu ya. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Di sini gambarannya lebih jelas, kalian ingat-ingat aja. Nah, di sini ada papillary muscle ya. Ini papillary muscle nih. Ini kalau misal jantung itu katupnya itu lagi nggak mau nutup nih, lagi pengen kebuka. Misal ada yang mau dilewatin di sini. Ya. Jadi caranya adalah si papillary muscle ini relax dulu, dengan dia relax ini ya. Si chorda tendinae-nya ini jadi kendor. Nah, karena kendor jadi ininya kebuka ya. Kalau misal kenapa di save? Nah, oke. Jadi kalau misal papillary muscle-nya ini kontraksi, dia ini bakal apa ya? Bakal tegang nih si chorda tendinae-nya. Karena bakal tegang, jadi dia itu bakal nutup. Ya, bakal nutup. Jadi itu sistem bagaimana cara kerja si katup itu buka dan tutup ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya elastic recoil dari arteri ya. Jadi kita tahu arteri itu kan membawa darah kayak akan oksigen. Nah, di sini kita bahas yang aorta dulu teman-teman ya. Jadi di sini kan ada atrium, ini ada ventricle. Lalu nanti kita masuk ke aorta dulu, kan ini jantung ya, ini aorta nih ya. Jadi darah yang kayak oksigen masuk lewat keluar aorta. Nah, di aorta ini nanti pada saat ejeksi dia itu bakal bentukannya kayak gini teman-teman ya. Jadi darahnya itu bakal mengembangkan ini dan mendorong ke sana. Lalu di sini, nah ini kan pada fase sistolik ya. Ini kan fase sistol nih. Pada fase sistol. Lalu ejeksi keluar, lalu ini fase diastol atau fase tidak memompa atau fase istirahat ya. Pada fase diastol, darah itu tetap bisa jalan dari aorta. Kenapa? Karena ada yang namanya elastic recoil. Jadi elastic recoil ini kalian lihat ya. Ini kan kedorong nih. Jadi kan yang tadinya recoil aortanya bentuknya lurus gini, kan dia jadi ngembang begini kan. Jadi bulat begini. Nah, lalu dia dengan bulat itu si aorta itu bisa mendorong kembali tubuhnya supaya bisa mendorong kembali ke sini supaya bisa kayak gini lagi, panjang lagi kayak gini. Ya. Nah, dengan adanya dorongan dia sendiri ke sini, itu bikin darah yang masih nyisa di sini tuh kedorong ke arah sana dan ke arah sini. Nah, darah yang ke arah sini nih, ke arah belakang ini, dia itu bakal masuk ke arteri koroner. Oleh karena itu, mengapa arteri koroner itu menerima darah pada fase diastolik, teman-teman ya. Itu dia asal muasalnya karena ada elastic recoil. Oke, nah ini untuk selanjutnya ya di part 2.